Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Pada kesempatan kali ini ada yang pertanyakan tentang konsep pesugihan. Di saat pesugihan tersebut memakai tumbal, nanti tumbal itu perginya kemana gitu kan. Sebenarnya pesugihan itu sudah diyakini dari dulu-dulu, saking yakinnya orang terkadang di waktu keadaannya dalam keterpurukan, dia akhirnya datang ke suatu tempat menumbalkan anak atau orang-orang yang disayangi, sehingga dia mendapatkan ganti, yaitu kekayaan harta benda. Saya sendiri kalau membicarakan konsep pesugihan, selama saya menjalankan spiritual, itu saya memang belum pernah ketemu dengan orang-orang yang meyakini adanya pesugihan. Karena bagi saya, di saat sebuah tempat diyakini memiliki energi bisa mendatangkan kekayaan atau disakralkan sebagai tempat pesugihan, otomatis kan yang mencipta bangsa-bangsa gaib di situ adalah sekian ribu orang, sehingga di saat orang meyakininya, maka akan terjadi. Dan lalu di saat orang meminta pesugihan di tempat itu, kalau memang benar-benar itu hanyalah sebuah sugesti atau perkiraan orang, dengan siapa orang yang meminta pesugihan itu mengadakan ikrar ataupun sumpah di mana dia merelakan orang yang disayangi ditukar dengan harta benda. Sebenarnya konsep perjanjian ini, yang membuat perjanjian itu orang itu sendiri sebenarnya, bersama jin yang ada dalam dirinya sendiri, karena manusia itu juga ada jinnya. Di saat orang kehilangan harta saja bisa yakin, apalagi seorang anak atau orang yang sangat dia sayangi. Itu akan menjadi energi sugesti atau program pikiran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa untuk menciptakan apa yang dia inginkan. Karena keyakinannya sendiri sebenarnya, bukan dari jinnya, Jadi bagi saya, di saat anak yang ditumbalkan itu larinya kemana, justru anak itu pahlawan bagi keluarganya. Karena apa? Yang mengorbankan dia adalah orang tuanya sendiri.
ditukar dengan keinginannya, yaitu harta benda. Kan juga tidak langsung mati itu anaknya yang ditumbalkan itu. Dan syarat dari orang yang memiliki pesugihan pasti memiliki usaha, entah apa itu pasti ada, tidak nganggur, tidak hanya di rumah, pasti mereka memiliki usaha. Nah sebenarnya konsep pesugihannya ini kan hanya keyakinannya, meningkatkan kepercayaan dirinya. Di saat dia datang ke suatu tempat, nanti usahanya itu sangat lancar, bahkan tidak pada umumnya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Karena apa? Karena belenggu yang ada di pikirannya yang dulu mikir sana sini hanya fokus satu tujuan, yaitu kekayaan. Makanya harta itu datangnya bukan dari jin, itu dari usahanya itu. Dan di saat perjanjian itu yang berjanji ya juga orang tuanya sendiri. Sebagai contoh, saya kalau kaya, anak saya sebagai tumbalnya. Ini kan perjanjian juga antara dirinya dan penciptanya. Tetapi di saat sabdo ini benar-benar disaksikan oleh alam semesta, yo anak itu dengan sendirinya menjadi tumbalnya. Karena apa? Yang menumbang orang tuanya sendiri, yang mengucapkan janjinya orang tuanya sendiri, yang sangat erat tali darahnya dengan dirinya. Ada juga tumbalnya orang lain dengan dikasih makanan atau itu juga keyakinan. Itu konsepnya sama saja, dia itu menyantet orang yang dikasih makanan itu dengan apa? Dengan kekuatan pikirannya. Sama sebenarnya. Dan orang-orang yang mati itu larinya kemana? Ya larinya kepada Tuhan kembali. Yang raganya kembali ke tanah, yang jiwanya ya kembali ke sang pemilik jiwa. Bukan katanya diperbudak di sana. Yang menyimpulkan diperbudak itu adalah di mana dia seharusnya memiliki kehidupan, diputus oleh orang tuanya sendiri, ditukar dengan harta benda. Itu penyiksaan, walaupun tidak terlihat. Jadi saya itu belum percaya dengan konsep pesugihan dengan perjanjian jin itu, saya itu belum percaya. Karena saya pernah mencobanya, bukan hanya di Gunung Kawi atau apa, tapi di dalam alas Purwo sendiri saya mencoba. Itu tidak ada. Uang itu datang langsung tiba-tiba di kamar satu kota, itu tidak ada. Kita juga harus usaha, masih usaha. Nah, di saat kita melakukan pesugihan, kita tidak memiliki ikrar bahwa anak saya tumbalkan, ya anaknya nanti tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita meyakini dengan kekuatan hati dan pikiran kita, kita mengucap. Nah, ucapan orang tua itu kan mujarab. Dan Tuhan selalu mengikuti apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir dengan harta anakmu meninggal, ya tetap meninggal. Tetap meninggal. Entah itu jalannya nanti tabrakan, entah itu dia kecelakaan, atau dia bagaimana, sakit atau gimana. Ya karena yang membuat orang tuanya itu sendiri. Makanya untuk teman-teman, tidak perlulah ke tempat-tempat jauh kalau cuma ingin pesugihan. Sampai di pohon pisang belakang rumah loh, asal sampean yakin, asal sampean sungguh-sungguh dengan ikrar sampean sendiri,
Atau sampean pakai sesaji di situ, hadapkan aja di pohon pisang itu. Terus sampean berucap di situ, setiap malam Jumat saya akan sajen di sini, dan nanti kalau saya kaya anak saya sebagai tumbanya. Nggak usah sampai gunung mana-mana, itu pasti terjadi. Karena apa? Ucapan kita sendiri yang menjadi proses penumbalan itu adalah kata-kata kita sendiri. Itu bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Karena saya pernah mempraktekkan, ada orang dari luar Jawa, usahanya susah, usahanya lagi runtuh, omsetnya menurun drastis. Dari setiap hari biasanya omsetnya 30 sampai 50 juta, ini tinggal 200.000 sampai 1 juta saja setiap hari. Di situ dia menyuruh saya mengantar mencari pesugihan, dan tumbanya apa saja dia mau. Di situ saya larang, gak usah. Kalau usaha kamu pengen kembali normal, ya saya kasih pusaka keris saja. Loh, bagi saya keris itu juga tidak ada isinya, tidak ada kodamnya, tidak ada apa-apa. Ini hanya besi. Ini saya pakai untuk sugestinya. Waktu itu kerisnya ompiang, biang jimpe. Ya udah, kamu pakai keris ini setiap malam Selasa kamu kasih darah kelinci, nanti usahamu akan kembali aja. Ternyata 2 minggu normal, omsetnya kembali seperti semula. Kan itu cuma sugesti berarti. Saya menanamkan motivasi lagi, saya menanamkan sugesti lagi agar hilang pemikirannya bahwa usaha saya ini semakin susah, semakin susah. Itu saya ganti dengan sugesti pusaka ini, nanti usaha saya akan lancar kembali. Apalagi yang dijadikan saji di situ adalah darah kelinci ataupun darah ayam. Itu aja sudah sangat manjur, apalagi manusia kan lebih yakin lagi. Ini sebenarnya ya dinamakan konsep pesugihan. Kalau orang-orang dulu pakainya sesaji. Orang-orang dulu meyakini di saat saya menghargai leluhur yang sudah meninggal, maka penghidupan saya juga akan dihargai. Karena apa? Mereka ya tahu kalau mereka itu asalnya dari leluhur. Itu yang jarang kita lakukan sekarang. Dan saya pernah beri pesan dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan, itu di lereng Gunung Lawu dulu. Apabila kamu menghargai leluhurmu dan kembali ke ajaran leluhurmu, maka kehidupanmu akan terjamin. Dan itu sudah saya buktikan sampai sekarang dengan kembali ke ajaran. Itu kan cuma ya sugesti, sama dengan pesugihan itu tadi, sama dengan pesugihan itu tadi. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan kita menyia-nyiakan keturunan kita hanya ditukar dengan harta benda. Dan di saat seperti itu diyakini lagi bahwa sampai 7 turunan nanti ada anak cucu yang menjadi tumbal. Itu sama saja sampean membunuh anak cucu sampean sendiri dengan sabdo sampean, dengan ikrar sampean yang disaksikan oleh alam semesta, pasti akan diwujudkan. Hartanya tidak bertahan sampai 7 turunan, tapi yang menjadi tumbal sampai 7 turunan. Nah, setelah itu ada juga yang meyakini turunan ke-8 tidak dapat apa-apa, akhirnya hidupnya ya sengsara.
karena meyakini bahwa harta kakeknya hanya sampai 7 turunan, yang ke-8 ngere lagi. Nah itu yang harus apa? Konsep ini mindset, pikiran bahwa sesuatu itu akan terjadi apabila sampai benar-benar tanamkan dalam program pikiran dan menjadi kekuatan pikiran yang luar biasa. Itu bisa terjadi. Makanya untuk pesugihan bagi saya tidak usah pakai tumbal, kita cari cara mudah aja. Contoh pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah itu kan selalu memperbaiki rumah. Kita ambil sisi positifnya saja, tidak pakai tumbal. Sampean selalu perbaiki rumah sampean, jangan berhenti. Di situ rezeki sampean juga akan mengalir. Karena apa? Di saat sampean memperbaiki rumah, pikiran sampean tuh fokusnya hanya mencari uang untuk membayar tukang, untuk membeli bahan, untuk bla 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 bla. Tidak memikir yang lainnya kecuali mencari uang. Nah, itu bisa jadi pesugihan. Sampean akhirnya tidak tersendat rezekinya. Karena apa? Proses. Sampai hanya fokus satu tujuan itu tadi. Makanya kalau pengen kaya, perbaiki rumah sampean terus, benahi terus. Di situ akan mensugesti pikiran sampean untuk selalu mendapatkan uang setiap minggunya karena membayar tukang. Belum nanti kalau bahannya habis, ini itu. Jadi kekhawatiran itu menjadi motivasi yang tinggi. Saya harus dapat uang, besok bayar tukang ini, besok bayar ini. Jadi gerak langkah kaki kita ataupun kegiatan kita itu hanya tertuju pada satu tujuan. Nah di situ yang membuat kita cepat kaya. Nah kita ini susah kaya, susah sukses itu karena apa? Kita terlalu banyak keinginan. Ini belum selesai pindah ini belum selesai pindah ini. Itu yang menjadi kita semakin kebingungan, dan justru karena keinginan kita itu menyengsarakan diri kita sendiri. Karena hidup itu simple, yang susah itu kan gaya hidupnya, pola hidupnya. Itu yang menyusahkan. Kalau hidupnya simple, kita makan sehari 3 kali, butuh baju, butuh ini, tapi keinginan kita yang karena melihat orang lain ini, rasa iri, rasa dengki, rasa seakan-akan pengen memiliki segalanya, inilah yang membuat, yang mendorong orang untuk nekat melakukan perjanjian dengan dirinya sendiri sehingga mengorbankan anaknya. Nah buat teman-teman yang pengen kaya, saya kasih pesugihan kandang bubrah. Sampai bikin rumah aja, perbaiki, nanti apalah tiap hari pokoknya ada aja. Itu nanti rezeki sampan juga akan mengalir terus. Karena apa? Sugesti pikiran sampan hanya mencari uang itu tadi. Jadi bagi saya, orang-orang yang ditumbalkan di sana, dia tetap kembali ke sang kuasa, raganya tetap kembali ke tanah. Toh kalau ada yang ngomong di sana disiksa, diperbudak, di ini itu, nyatanya juga tidak ada buktinya. Itu hanya omongan, hanya sugesti dari mulut ke mulut. Dan yang tahu sendiri pun juga tidak membuktikan, tak bisa membuktikan. Nah itu buat teman-teman jadi pelajaran. Kita hidup itu sebenarnya semua sudah ada konsepnya, kebutuhan kita itu semua sudah ada, tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Dan ingat, yang menyusahkan hidup kita itu bukan perjalanan hidup kita, tetapi gaya hidup kita. Karena gaya hidup ini menyengsarakan, inginnya lebih di saat memandang orang lain.
Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan selalu dalam kesadaran diri, tidak usah mencari sesuatu yang sekiranya akan mengorbankan keluarga kita sendiri karena ucapan kita sendiri. Hidup itu adalah sebuah perjuangan, di mana di saat kita tidak mau berjuang, ya kita jangan hidup. Karena kesuksesan itu tetap melalui perjuangan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.